Halo semuanya, selamat datang di channel saya Kyopta Crochet. Pada video kali ini kita akan membuat amigurumi atau boneka rajut berbentuk Santa Claus seperti ini. Ini perajutannya menggunakan benang katun susu atau milk cotton. Saya pakai yang mereknya seperti ini ya. Ini kita butuh warnanya merah dominan ya, putih, kemudian warna kulit atau skin color dan hitam. Lalu sedikit benang polycher, ini warna oranye karena saya tidak punya warna oranye yang bahannya dari katun susu. Ya, seperti ini. Saya merajutnya menggunakan hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian tentu saja siapkan gunting, stitch marker beberapa ya, lebih baik lebih daripada kurang. Kemudian jarum tapestry, jarum pentul ya, saya pakai yang bentuknya seperti huruf T, tapi tidak masalah kalau pakai jarum pentul yang bagian atasnya warna-warni gitu, bebas aja ya. Lalu saya juga menyiapkan ini tang ya, untuk membantu menarik jarum kalau misalnya pas jari licin karena berkeringat. Di sini safety eye saya pakai yang ukuran 9 mm dan pakai washer atau pengganjal ya bagian dalamnya atau bagian belakang. Lalu tentu saja juga dakron sebagai isian di sini. Boneka saya ini tingginya kalau dengan topinya ya kurang lebih adalah, saya ukur dulu ya di sini, sekitar 15 atau 16 cm seperti itu ya, 15 sampai 16 cm. Lalu kalau tanpa topi, ini topinya bisa dilepas. Gundul ya si Santa kita ini. Nah, kalau tanpa topi tingginya hanya 12 sampai dengan 13 cm seperti ini. Ya, jadi ini perajutannya sebagian besar. Untuk bagian badan ini saya merajutnya menggunakan slip stitch ya, mengakhiri roundnya dengan slip stitch. Tuh nggak seberapa kelihatan ya, bekas slip stitchnya ada di belakang. Nah, seperti ini. Hanya di bagian topi ini saya tidak pakai slip stitch ya, atau continuous round, nanti disampaikan di video. Oke, seperti itu previewnya untuk Santa Claus kita kali ini. Sekarang kita akan segera mulai perajutannya. Untuk bagian lengan kita akan buat 2 buah. Ini saya sudah buat 1 terlebih dahulu, dan di sini kita akan buat lengan yang kedua bersama-sama. Di sini diawali dengan membuat magic ring menggunakan benang warna hitam. Kemudian round 1 kita buat 8 SC di dalam magic ring. Silahkan pasang stitch marker ya pada stitch pertama untuk memudahkan, karena warna benangnya ini adalah hitam. Silahkan dilanjutkan dulu, ini saya baru buat 3. Setelah selesai membuat 8 SC di dalam magic ring, silahkan tarik ekor benang hingga bagian yang ini menjadi lebih rapat atau mengecil ya. Sekarang untuk mengakhiri round 1 saya akan buat slip stitch ke SC pertama. Tapi kalau teman-teman ingin merajutnya itu dengan continuous round, silahkan ya, tanpa membuat slip stitch, bebas aja ya teman-teman. Untuk slip stitchnya kita bisa buat melewati kedua loop dari stitch ini ataupun hanya melewati back loop saja. Nah, terserah mana yang lebih mudah oleh teman-teman, yang dirasa lebih mudah yang mana ya. Ini saya lewati back loop saja, lalu slip stitch seperti ini. Kemudian saya akan pasang stitch marker pada stitch atau SC terakhir. Begitu juga dengan nanti SC pertama, karena ini benangnya warna hitam ya, khawatir tidak seberapa terlihat. Setelah slip stitch round 2 saya awali dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian saya buat 8 SC ya untuk round 2 ini menggunakan benang warna hitam. Jadi tetap di round 2
Jumlah stitch tetap 8 nanti, karena di setiap stitch silahkan diisi dengan 1 SC saja. Nah, saya akan pasang stitch marker juga untuk stitch pertama begini ya, supaya tidak ragu-ragu saat membuat slip stitch ya. Di bagian ini adalah posisi tadi saat membuat slip stitch ada tampilan seperti ini biasanya yang membuat kita ini diisi dengan stitch atau enggak gitu, makanya lebih baik ditandai awal dan akhir. Ini saya sudah di akhir dari round 2. Kemudian sebelum lanjut ke round 3, karena di round 3 nanti akan ganti warna benang, saya pakai warna merah. Jadi di sini di stitch terakhir ini ya, saya lepas dulu seperti ini, lalu masukkan hakpen di front loop dari SC terakhir ini dan satu tegakan ya dari SC tersebut, lalu kita kait benang. Nah, seperti ini. Kemudian buat slip stitchnya menggunakan benang yang warna merah ini. Masih sama seperti sebelumnya, saya slip stitch di belakang ya, loop belakang atau back loop. Ini tarik dulu biar lebih rapat. Kemudian satu chain, lalu round 3 kita buat 8 SC lewat loopnya normal ya, atau melewati kedua loop. Ini saya longgarkan lagi gini. Jadi kalau ini dirasa sulit, teman-teman bisa ya slip stitchnya melewati kedua loop, tidak masalah. Oke, ini buat 8 SC untuk round 3. Kita tarik ini, yang warna hitam juga bisa ditarik dan dipotong ya benangnya, karena yang warna hitam sudah selesai pemakaiannya. Oke, dilanjutkan untuk round 3, 8 SC. Lalu di sini kita akan buat slip stitch ke SC pertama. SC pertamanya adalah yang sebelah sini ya, bukan yang sebelah sini. Jadi pastikan dulu jumlah stitchnya ya, hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, 8 di sini. Jadi buat slip stitchnya adalah di sini, oke. Jangan sampai keliru. Nah, begini. Lalu buat satu chain, lalu kita mulai dari stitch pertama ini. Untuk round 4 kita buat pengulangan 1 SC, kemudian increase diulang sebanyak 4 kali. Jadi di akhir dari round 4 kita akan punya 12 stitch. Saya akan pasang stitch marker pada SC pertama seperti itu, 1 SC. Lalu di stitch berikutnya adalah increase. Silahkan diteruskan dulu untuk round 4. Setelah membuat slip stitch ke SC pertama, saya buat satu chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian round 5 sampai dengan round 7 kita buat 12 SC. Jadi setiap stitch untuk 3 round ini, round 5, 6, dan 7 cukup diisi dengan 1 SC. Jangan lupa selalu pastikan jumlah stitch ya di akhir round supaya tidak ada kekeliruan. Lalu round 8 kita akan pipihkan rajutan kita seperti ini. Ini bisa diisi dengan dakron tapi tidak perlu terlalu penuh ya. Jadi sedikit saja atau tanpa dakron juga tidak apa-apa, karena ini lengannya sudah terlihat besar ya. Setelah membuat slip stitch, satu chain lalu kita pipihkan begini. Kemudian kita akan merajut menembus kedua ini lapisannya ya, dan buat 6 SC. 1 2
3, 4, 5, dan 6. Nah, sudah selesai untuk bagian lengan. Kemudian kita buat satu chain sebagai pengaman sebelum potong benang. Untuk bagian hidung ini kita buat menggunakan benang warna kulit atau skin color. Kemudian diawali dengan magic ring, dan di round 1 kita buat 5 SC di dalam magic ring. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita tarik ekor benang sampai bagian ini merapat atau lebih kecil. Kemudian perajutan kita ini adalah continuous round. Jadi di sini kita langsung merajut ke SC pertama ya, untuk lanjut ke round selanjutnya. Round 2 kita buat 5 increase. Nah, ini ada yang tidak rapi punya saya perbaiki dulu masuknya hakband. Nah, seperti ini ya. 5 increase. Jadi di setiap stitch kita langsung isi dengan 2 SC. Di akhir dari round 2 kita akan punya 10 stitch. Seperti ini. Silahkan diteruskan dulu untuk merajut round 2. Setelah itu round 3 kita buat 10 SC. Jadi di setiap stitch silahkan diisi dengan 1 SC. Rajut dulu untuk round 3. Setelah itu kita buat slip stitch ke SC pertama. Kemudian potong benang, sisakan ekor benang cukup panjang karena nanti akan digunakan untuk menjahit. Nah, ini bagian hidung sudah selesai. Ini nanti penjahitannya bisa diisi dengan sedikit dakron. Untuk bagian kaki di sini kita awali dengan warna hitam terlebih dahulu, kemudian kita buat magic ring. Round 1 kita buat 8 SC di dalam magic ring ini. Bisa pasang stitch marker ya teman-teman untuk menandai SC pertama, karena ini warnanya hitam jadi supaya lebih jelas ya mana stitch pertama kita, begitu ya. Ini saya baru buat 2, 3, silahkan diteruskan dulu sampai dengan 8. Setelah selesai membuat 8 SC, tarik ekor benang sehingga bagian ini yang tengah tadi menjadi lebih kecil atau lebih rapat ya. Tidak bisa rapat sekali, tidak apa-apa, karena isinya memang cukup banyak ya, 8 stitch. Kemudian di sini kita akan akhiri round 1 dengan membuat slip stitch ke back loop dari SC pertama kita. Nih, slip stitchnya hanya di back loop atau loop yang belakang gini, lalu satu chain, lalu kita buat SC round 2 menembus kedua loop lagi. Jadi bukan hanya melewati back loop tapi juga dengan loop yang depan. Sebentar, ini karena warnanya juga hitam kok ya, sulit sekali. Ya seperti itu ya. Jadi di round 2 kita buat 8 SC melewati kedua back loop ya teman-teman. Sebentar, ya saya enggak nusuk ke loop yang front loop tadi. Oke, ini sudah ya. Kita buat 1 SC di setiap stitch kali ini seperti ini. Jumlah stitch tetap yaitu 8 stitch ya. Silahkan dirajut dulu untuk round
2. Ini saya sudah di akhir dari round 2. Saya akan buat slip stitch lagi ya ke SC pertama. Tapi kalau teman-teman misalkan ingin dengan continuous round atau tidak membuat slip stitch juga dipersilahkan aja ya teman-teman. Ini bebas ya perajutannya, yang penting jumlah hitungan sama. Kemudian berikutnya round 3 kita akan buat 8 increase. Jadi di setiap stitch silakan diisi dengan 2 SC. Di akhir dari round 3 kita akan punya 16 stitch. Punya saya di setiap akhir round nanti akan saya buat slip stitch ke stitch pertama, kemudian lanjut ke round berikutnya diawali dengan 1 chain. Oke, ini saya buat dulu increase atau membuat 2 SC di 1 stitch. Di akhir dari round 3 kita akan punya 16 stitch. Setelah selesai membuat increase yang ke-8, di sini kita akan ganti warna benang ya berikutnya di round 4. Jadi saya sebelum sebelum mengakhiri round akan ganti warna benang dulu. Masukkan hakband di front loop dari SC terakhir dan 1 loop tegakkan dari SC tersebut seperti ini. Kemudian saya kait benang seperti ini. Lalu baru saat inilah kita buat slip stitch ke SC pertama. Bisa seperti sebelumnya di bagian back loop atau mau melewati kedua loop juga nggak apa-apa, itu lebih mudah begitu ya, mana yang dirasa nyaman aja. Kalau tidak mau pakai slip stitch, mau continuous round juga boleh aja ya, seperti saya sampaikan sebelumnya. Yang penting adalah hitungannya tepat begitu. Nah oke. Lalu yang warna hitam bisa ditarik. Sudah selesai pakai warna hitamnya. Lanjut ke round 4 sampai dengan round 7. Jadi sebanyak 4 round 4, 5, 6 dan 7. Kita buat 16 SC di setiap roundnya, atau membuat 1 SC di setiap stitchnya ya. Ini pasang stitch marker. Nah, untuk bagian kaki ini teman-teman nanti akan membuat 2 buah sampai dengan round 7 begitu. Kaki yang pertama boleh potong benang. Lalu kaki yang kedua itu tidak potong benang karena nanti akan dilanjutkan, atau round 8-nya kita akan gabung dengan kaki yang satunya lagi gitu ya untuk membentuk badan begitu. Nah, jadi ini silahkan dirajut dulu round 4 sampai dengan round 7. Lalu potong benang, lalu buat satu lagi round 4 sampai dengan round round 1 sampai dengan round 7 begitu ya, kaki yang kedua. Tapi nanti setelah round 7 jangan potong benang untuk yang kaki yang kedua begitu. Silahkan dibuat dulu. Nah, ini saya sudah selesai membuat kakinya sebanyak 2 buah ya. Yang pertama potong benang, yang kedua ini tidak potong benang setelah membuat slip stitch. Setelah itu kita lanjut ya round 8. Kita buat di sini 5 chain, 1 2 3 4 5. Kemudian kita ambil kaki yang satu lagi. Nah, kita buat slip stitch di SC yang pertama. Lalu kemudian kita bisa buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun di sini. Lalu buat 1 SC di stitch yang sama dimana tadi membuat slip stitch ini ya. Jadi itu adalah awal round. Sebentar, ini kita posisikan. Nah, begini ya. Teman-teman juga bisa pasang stitch marker ya, supaya tidak keliru di perajutan selanjutnya. Nah, ini adalah stitch pertama dari kaki yang ini. Tandai aja deh teman-teman daripada nanti keliru. Nah, ini
Ini pertama. Ini adalah bekasnya membuat slip stitch ya, jangan dirajut teman-teman. Jadi kita stitch terakhirnya adalah sebelah sini. Lalu yang barusan ini di sini adalah stitch pertama. Nah, begitu ya. Nanti dirajut juga sampai dengan stitch terakhir dari kaki yang ini. Ini berarti setelah membuat 5 chain slip stitch ya, 1 chain lalu 1 SC. Jadi bisa aja ditulisnya itu adalah 5 chain kemudian langsung SC yang ini maksudnya ya. Jadi di sini kita kan punya 16 SC. Jadi di kaki ini kita buat 16 SC. Ini tadi 1 2 3 diteruskan dulu sampai dengan 16. Setelah membuat 16 SC ini ya sampai di sini, kemudian kita buat 5 SC pada chain ini. Jadi di setiap chain itu diisi dengan 1 SC. Ini dihitung dari sebelah sini biar nggak salah ya. Chainnya 1 2 3 4 5. Berarti di sini adalah lubang chainnya. 1 2 3 4 5. Lalu setelah itu kita buat di bagian kaki ini langsung ya, sudah ditandai dengan stitch marker. Jangan sampai salah atau keliru peletakannya. Nah, oke, di sini kita buat 16 SC. Teruskan dulu sampai dengan 16. Ini saya baru buat 1 2. Ini saya baru sampai stitch yang ke-15 dan yang ke-16 adalah yang ada stitch markernya. Jadi pas ya. Jadi lebih baik memang ditandai supaya tidak ragu-ragu begitu. Nah, oke. Selanjutnya adalah merajut di bagian chain ini lagi. Sekarang kita buat 5 SC pada chain. Pelan-pelan dilihat lubang chainnya. Ups, salah ya. Salah masuk. Iya. 1 2. Ups, salah. 3. Nggak kelihatan lubang chain saya. Sebentar, yang penting ini pokoknya bikinnya 5 SC ya pada chain. Nah, setelah selesai ini di akhir dari round 8 kita punya 42 stitch ya. 16 pada kaki, 5 di chain yang ini, 5 di chain yang ini, berarti sudah 10, lalu tambah 16 ya. 16 10 16 sama dengan 42. Seperti ini. Lalu kita buat slip stitch untuk mengakhiri round ke sini. Ya. Saya melewati kedua loop ya, ini lebih mudah seperti itu, tidak masalah. Oke, setelah itu round 9 sampai dengan round 12 kita buat 42 SC. Jadi di 4 round dari round 9, 10, 11 dan 12 di setiap stitch silahkan diisi dengan 1 SC. Kita ketemu setelah selesai sampai dengan round 12.
Nah, ini saya sudah selesai sampai dengan round 12. Sebelum lanjut ke perajutan berikutnya, silahkan isi dakron ya, terutama yang bagian kaki ini supaya penuh atau padat ya. Nah, sambil didorong-dorong begini. Berikutnya untuk perajutan selanjutnya yaitu round 13 sampai 14 masih tetap pakai warna merah dan jumlah stitchnya juga sama 42 SC ya di dua round ini. Ini silahkan dilanjutkan. Nah, begini saya hanya ingin menunjukkan tadi pengisian dakron ya, jangan sampai terlewat dan usahakan di sini adalah padat. Nanti kalau sudah ada dakron seperti ini, perajutannya sambil ditekan ya dakronnya supaya tidak mengganggu atau terikut di perajutan. Oke, silahkan dilanjutkan 2 round lagi membuat 42 SC ya sampai dengan round 14. Setelah selesai sampai dengan round 14, nah nanti di round 15 kita akan ganti warna benang dengan warna hitam. Jadi di stitch terakhir ini kita akan ganti warna benang ya, lewati front loop, kemudian satu utas tegakkan dari SC terakhir seperti ini, lalu kita kait yang warna hitam. Nah, begini. Lalu buat slip stitch dengan menggunakan warna hitam ke SC pertama. Ini. Lalu buat satu chain tidak dihitung sebagai apapun. Sekarang berarti round 15 ya, round 15 dan round 16 itu kita buat 42 SC juga ya. Jadi di dua round ini kita isi setiap stitch dengan 1 SC. Nah, ini warna merah bisa ditarik seperti ini. Mau dipotong boleh, dibiarkan di sini juga boleh ya, nanti karena akan dipakai lagi setelah 2 round warna hitam ini ya, round 15 dan 16 selesai. Silahkan dirajut dulu, kita ketemu setelah selesai sampai dengan round 16. Oke, ini round 16 saya sudah selesai. Untuk menuju ke round 17 kita akan ganti warna benang ya. Jadi masuk di sini. Lalu kita ambil atau kita siapkan benang yang berikutnya. Ini pakai warna merah ya. Warna merah saya tidak saya potong tadi. Nah, begini. Lalu setelah itu kita buat slip stitch ke SC pertama dengan benang warna merah. Oke, bisa ditarik warna hitam. Sudah, warna hitam sudah tidak dipakai, nanti bisa dipotong ya. Selanjutnya kita berarti sekarang round 17 ini menggunakan warna merah. Kita buat 1 SC di setiap stitch sebanyak 3 round ya. Jadi round 17, 18, 19 seperti ini. Setelah itu untuk di round 20 kita akan ikut sertakan bagian lengan yang sudah kita rajut sebelumnya di bagian samping dan samping gitu ya. Untuk posisinya nanti ini stitch keberapa gitu mungkin bisa berbeda antara yang saya buat atau yang saya lakukan dengan yang dilakukan oleh teman-teman. Yang terpenting adalah patokannya dia ada di samping begitu. Nah, yang sekarang ada di depan saya ini nanti akan menjadi sisi belakang karena ini ada bekas slip stitch ya. Jadi ini akan di belakang, sedangkan yang sisi ini nanti yang akan jadi sisi depan gitu ya. Oke, jadi begitu kita rajut ini nanti round 20, kalau dirasa tidak cocok ya bisa dilepas lagi gitu. Ini nggak masalah,
mau diletakkan di stitch berapa aja. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur dirajut, oh ternyata dia terlalu maju nih, atau dia ternyata kurang maju begitu, dilepas lalu dirajut ulang, dipaskan gitu ya posisinya berapa stitch dari sebelumnya gitu kan. Ini nanti dicoba-coba dulu, misal begini kan. Oke, punya saya mau saya letakkan di sini, berarti ini mulai dari sebelah sini nanti yang digabung. Ini kan kita ada 6 SC ya, menggabungnya 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti dimulai dari sini 1 2 3 4 5 6. Misal sampai sini punya saya. Berarti nanti itu yang digabung, yang tidak digabung ada 1 2 3 4 5 6 juga gitu ya. Jadi di sini dicoba dulu kita buat yang tidak digabung 6 SC. Nanti kalau nggak cocok dilepas aja ya. Diulang lagi karena kita akan tahu mana posisinya. Nah, ini misalnya kita selalu tandai stitch atau SC awal round 1 2 3 4 5 6. Kemudian ambil bagian lengan ini, posisikan di sini. Hitung dari paling belakang 1 2 3 4 5 6. Stitch ke-6 adalah yang ini, atau stitch pertama yang dari sininya ya. Nah, ini kita rajut atau tembus, lalu ini juga ke bagian badan. Nah, begini kita ikut sertakan. Jumlah stitch tidak berubah, hanya saja ini kita merajutnya adalah menembus begini. Kalau bagian yang ini terlihat kurang rapi ya, ini sebenarnya bisa diikut sertakan di perajutan. Nah, bisa di stitch yang sebelumnya. Berarti tadi hanya 1 2 3 4 5 begitu. Di stitch yang ke-6 yang tadi. Nah, itu bisa diikut sertakan juga yang ini, tapi bukan di SC yang atas ini, melainkan di agak bawah. Itu kalau mau diikut sertakan, kalau enggak juga enggak apa-apa deh, biarin aja ya. Udahlah, 6 SC yang tidak digabung, lalu 6 SC yang dengan digabung. Nah gitu ya, silahkan dirajut dulu ya, menggabung antara lengan dengan badan ini ya. 1 2 3. Setelah digabung, lalu kita lanjut dengan membuat 15 SC yang tidak digabung dulu ya. 1 2, silahkan diteruskan dulu sampai dengan 15. Setelah 15 SC, kita akan ikut sertakan lagi yang ini. Sama seperti sebelumnya ya, berarti menembus di lengan, kemudian di badan, dirajut sebanyak 6 SC. Begitu, silahkan digabung dulu untuk bagian lengan ini, dan ini punya saya sudah saya tambah lagi dakronnya begitu ya. Jadi nanti supaya lebih penuh. Lalu setelah selesai membuat 6 SC gabungan antara lengan dan badan, dilanjutkan dengan membuat 9 SC ini hanya di bagian badan ya. 1 2 dan diteruskan dulu sampai dengan 9, kemudian buat slip stitch ke SC pertama. Sekarang round 21. Diawali dengan 1 chain seperti biasa, tidak dihitung sebagai apapun, lalu buat 42 SC. Lalu nanti di akhir dari round 21 bersiap ganti warna benang menggunakan benang warna kulit ya. Jadi
round 22 nanti kita pakai warna kulit. Jadi di akhir dari round 21 ini bisa langsung ganti warna benang seperti caranya seperti pada sebelum-sebelumnya saat kita ganti warna benang. Oke, silahkan dirajut dulu untuk round 21 ini. Nah, ini saya sudah selesai ya round 21-nya dan sudah ganti warna benang dengan skin color atau warna kulit dan sudah buat slip stitch juga ke SC pertama dengan menggunakan skin color ini ya. Sekarang round 22 sampai dengan round 28, jadi sebanyak 7 round itu kita merajut menggunakan skin color ini atau warna kulit ini. Di setiap round tetap ya 42 SC, di setiap stitch cukup diisi dengan 1 SC menggunakan warna kulit ini. Nah, begini. Ini yang warna merah sudah bisa ditarik dan bisa potong benang ya, sudah tidak dipakai lagi. Kemudian ini skin color silahkan dirajut sebanyak 7 round. Oke, kita ketemu setelah selesai sampai dengan round 28. Nah, ini saya sudah selesai ya membuat 7 round di bagian ini. Ini sudah selesai sampai dengan round 28. Kemudian kita akan jahitkan dulu hidung yang sudah dibuat sebelumnya. Ini posisinya ya tadi bagian kita membuat slip stitch akan saya letakkan di bagian belakang begini, jadi merajutnya adalah di sisi baliknya. Oke, posisikan dia ada di tengah dan bagian hidung tepat di sekitar pergantian round ini ya, begini. Bisa diisi dengan sedikit dakron atau pakai sisa ekor benang saat membuat magic ring juga nggak apa-apa. Seperti ini. Setelah diposisikan, lalu kita akan jahit. Saya pakai jarum tapestry yang ujungnya tumpul. Kalau pakai dakronnya sambil ditekan-tekan ke bagian dalam begini ya, supaya tidak keluar-keluar. Nah, posisi sudah di tengah, oke. Lalu jahitnya tidak ada patokan khusus ya teman-teman. Yang penting usahakan dia terjahit rapat dan kuat. Khawatirnya kalau nanti disentuh-sentuh atau dibuat mainan anak-anak, atau enggak cuma anak-anak sih ya, orang dewasa juga kadang kan penasaran ya mau pegang. Itu biar enggak khawatir lepas gitu ya. Nah, coba bisa dijahitnya itu yang kuat dan enggak mudah copot. Ini keluar masuk aja ya teman-teman. Nah, silahkan dijahit dulu, diposisikan hidungnya ini pas ada di tengah dan di pergantian antara warna merah dan warna kulit. Setelah bagian hidung terjahit ini, kemudian kita akan pasang safety eyes-nya ya teman-teman. Ini saya pakai 9 mm. Posisinya di round yang sama dengan tinggi hidung ya. Bisa geser dari sini 1, 2 begini. Atau kalau mau geser lagi juga tidak apa-apa. Dipas-pasin aja ya, masing-masing berbeda nggak apa-apa. Oke, ini lalu setelah itu saya akan pasang washernya atau pengganjalnya di bagian belakang. Tekan sampai bunyi tek gitu ya. Nah, begini. Ini. Oke, sudah terpasang. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan perajutan untuk bagian yang kepala. Round 29 kita buat pengulangan 5 SC, kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 29 kita nanti punya 36 stitch.
Kita buat 1, 2, 3. Bisa pasang stitch marker di SC pertama. 4, kemudian 5. Setelah 5 SC lalu decrease ya, decrease atau SC itu together, jadi 2 SC ini akan dijadikan satu. Caranya dengan memasukkan hatband di front loop dari 2 SC yang berdekatan ini seperti ini, lalu kait benang melewati front loop tadi. Nah, seperti ini caranya. Oke, 5 SC kemudian decrease, diulang sebanyak 6 kali totalnya. Silahkan diteruskan sampai akhir round. Sekarang round 30 kita buat 36 SC. Jadi di setiap stitch silahkan diisi dengan 1 SC. Kita ketemu setelah selesai merajut untuk round 30. Berikutnya round 31 sampai dengan round 35 itu akan melakukan decrease ya, pengulangan-pengulangan seperti yang tercantum pada layar video. Nanti sembari merajut jangan lupa isi dakron sehingga bagian ini nanti penuh ya, sampai nanti benar-benar jadi lebih mengecil begitu lubangnya ini yang terbuka. Ini sudah terisi dakron. Jangan lupa merajutnya adalah sesuai dengan pola yang tercantum pada layar video. Round 31 kita buat pengulangan 4 SC kemudian decrease, diulang sebanyak 6 kali. Round 32 pengulangan 3 SC kemudian decrease, diulang 6 kali. Round 33 pengulangan 2 SC lalu decrease, diulang 6 kali. Round 34 pengulangan 1 SC kemudian decrease, diulang sebanyak 6 kali. Dan di round 35 kita buat 6 decrease. Nanti kita akan menutup bagian akhir bersama-sama setelah selesai merajut sampai dengan round 35. Jangan lupa bagian ini diisi dengan dakron sampai dengan penuh. Setelah selesai ini perajutannya, setelah membuat 6 decrease ya, tanpa membuat slip stitch ataupun satu chain di akhir perajutan, langsung saja kita potong benang. Sisakan tidak terlalu panjang sekali ya, tapi juga jangan terlalu pendek. Ini kurang lebih 20 cm. Lalu kita akan menutup bagian yang masih terbuka ini. Jadi kalau teman-teman dirasa ini masih kurang, bisa ditambah lagi dakronnya. Kalau dirasa sudah cukup, kita akan tutup dengan cara ini ekor benang ini akan kita tarik melalui front loop dari setiap stitch yang ada. Ini kan kita sisanya berarti ada 6 stitch ya. Jadi kita lewatkan 6 front loop ini. Nah, seperti ini. 1, 2, dan seterusnya sampai dengan 6. Kemudian setelah selesai kita akan tarik. Nah, jadi bagian ini menutup rapat seperti itu ya. Lalu sekarang kita akan rapikan bagian ini, kan masih menonjol. Kita akan masukkan ini seperti ini. Kita tarik nanti supaya menjadi lebih rata ya. Arahkan ke mana saja bebas ya teman-teman. Ini kalau sulit bisa dibantu pakai tang. Nah, ini bagian atas kita tarik. Nah, sehingga bagian ini lebih rata, sudah enggak seberapa menonjol lagi ya. Nah, gini. Lalu lakukan lagi kalau dirasa masih kurang. Jadi bisa dilakukan beberapa kali begitu ya, keluar masuk seperti ini. Jadi kalau sudah dirasa cukup, kita bisa potong benang. Ya, ini sisa ekor benang ini bisa kita masukkan, lalu keluarkan ke mana saja.
kalau sudah bisa potong ya. Sudah selesai badan utama dari santanya. Untuk bagian kumis kita akan buat 2 buah ya. Polanya adalah sesuai dengan yang tertera pada layar video. Ini sangat mudah, hanya sampai dengan round 6. Kemudian setelah selesai sampai dengan round 6 ini sudah terakhir seperti ini, kita potong benang langsung ya, tanpa membuat slip stitch ataupun satu chain di akhir perajutan. Sisakan cukup panjang, nanti akan digunakan untuk menjahit. Lalu ini kita lepas, dan ekor benang saat membuat magic ring ini kita dorong, masukkan. Bagian kumis ini tidak perlu diisi dengan dakron ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita akan tarik ekor benang ini melewati front loop yang ada atau yang tersisa di akhir round tadi. Nanti kalau sudah, kita akan tarik ya, sama seperti ketika menutup bagian kepala santanya ya, boneka kita ini. Bentar, nih. Sudah, setelah itu kita tarik ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti tinggal dijahitkan di bagian bawah dari hidung, tapi tidak sekarang ya. Tunggu dulu, jangan keburu dijahitkan. Lalu untuk membuat bagian jenggot ini, teman-teman buat 26 chain terlebih dahulu seperti ini, dan di awal ini sisakan sekitar 10 cm ya. Lalu buat 26 chain. Kemudian round 1 kita akan membuat 25 SC dimulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Nah, di sini kita mulai untuk membuat SC-nya ya, 25 SC. Seperti ini, di setiap chain diisi dengan 1 SC. Silahkan dibuat dulu sampai dengan ujung. Setelah selesai membuat 25 SC, kita akan putar lanjutan kita seperti ini. Lalu row 2 atau round 2 ini kita polanya adalah membuat 1 slip stitch, kemudian skip 1, kemudian buat 6 DC di 1 stitch. 1, 2, ups, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian skip 1 stitch ya. Seperti itu satu set pengulangan polanya adalah slip stitch, skip 1, lalu buat 6 DC di 1 stitch, lalu skip 1. Lalu di stitch berikutnya sudah mengulang pola dari awal lagi, yaitu slip stitch, skip 1, lalu di stitch berikutnya diisi dengan
6 DC begitu ya, diulang hingga akhir. Oke, silahkan dirajut, mudah sekali polanya, hanya seperti ini, mengulang-ulang seperti ini ya. 3 4 5 6 ya. Lalu skip 1 dan di sini sudah mulai pengulangan pola dari awal lagi ya. Silahkan dilanjutkan perajutannya. Setelah selesai 6 kali pengulangan ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini harusnya kan di sini saya membuat slip stitchnya, nanti akan ada sisa satu satu stitch. Nah, kita buat slip stitchnya adalah di akhir paling ujung ya teman-teman, untuk mengakhiri ini perajutannya. Jadi supaya tidak ada sisa stitch, lakukan aja setelah membuat 6 DC di satu stitch, abaikan aja sisa stitchnya di sini dan langsung buat slip stitch ke paling ujung begini. Nah, setelah itu kita buat satu chain sebagai pengaman, lalu sisakan ekor benang cukup panjang, akan digunakan untuk menjahit nanti ya ini. Nah, oke, hasilnya seperti ini. Nanti peletakannya adalah di sini begini ya, nanti diatur lah ya posisinya supaya dia bisa pas. Nah, sampai di bagian samping gini. Nah, ini sampai bagian bawah. Oke. Untuk penjahitan bagian ini jenggot ini, saya akan pakai jarum pentul ya, yang bentuknya seperti huruf T seperti ini. Tidak masalah kalau tidak ada, pakai yang bentuk lain ya. Posisi ujung yang ini, ujung ini dan ini itu kurang lebih adalah 4 round dari ini ya. 1 2 3 4 sekitar ini. Jadi ini ujungnya di sini. Nah, misalkan saja nih ya, ini ditata dulu. Kalau nggak cocok sih nggak masalah ya teman-teman, bisa diatur ulang. Kemudian yang ini juga berarti tadi 4 round, dihitung 1 2 3 4 ya, kurang lebih di sini. Dipaskan ini gini. Nah, ini ya. Lalu yang ini 1 round ini. Nah, di bawah ini ya. Di sini. Nah, baru kemudian kita akan jahit pakai benang yang panjang nanti menjahitnya. Nah, yang ini yang pendek ini akan saya tusukkan dulu dia gini, lalu keluarkan ke stitch mana aja. Nah, ini kan ada slip knot, ini agak ditarik aja biar slip knotnya lebih tersembunyi. Oke, lalu setelah itu saya masukkan lagi, lalu keluarkan ke stitch lain lagi gini, lalu ini dilepas dulu. Nah, baru kemudian benang yang panjang ini kita masukkan. Sekarang ganti yang ini yang dipakai, karena ini yang akan digunakan untuk menjahit. Nah, begini kita jahit ya. Udah lurus ya, oke udah lurus posisinya. Jahitnya sih bebas aja seperti sebelum-sebelumnya ya, yang penting dia terjahit rapat dan kuat gini. Tangan saya tuh sering berkeringat jadi licin gitu ya kalau untuk menarik jarum. Nah,
masuk ya. Dan silahkan diteruskan dulu penjahitan bagian jenggot ini. Kalau dirasa sudah cukup penjahitannya, maka ini bisa dikeluarkan di stitch mana saja dulu, seperti ini. Lalu setelah itu dikeluarkan ke stitch yang sama dengan yang ujung benang satu lagi tadi. Lalu setelah itu kita buat simpul ini ya, supaya lebih paten gitu. Nah, bisa satu atau dua kali. Ini saya buat dua kali simpulnya. Lalu kemudian potong benang. Nah, sudah selesai. Ini tinggal didorong, disembunyikan gitu ya, atau kalau nggak bisa didorong bisa ditarik. Nah, agak seperti ini. Nah, sudah selesai. Berikutnya tinggal jahit bagian kumis. Ini di atasnya ini ya, gini. Nah, silahkan dijahit juga untuk kumisnya. Hasilnya setelah dijahit seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membuat bagian topi. Ini kita awali dengan membuat magic ring. Saya buat topinya pakai warna merah. Kemudian round 1 kita buat 6 SC di dalam magic ring. 2. Ups. Kemudian ini 3, 4, 5, 6. Perajutan kita kali ini adalah continuous round, jadi tidak perlu buat slip stitch di akhir round. Di round 2 sampai dengan round 3 kita buat sama 6 SC di setiap roundnya. Jadi di setiap stitch untuk dua round berikutnya, yaitu round 2 dan round 3, itu adalah kita isi dengan 1 SC. Silahkan dirajut dulu, kita ketemu setelah selesai sampai dengan round 3. Jangan lupa pasang stitch marker di awal round. Kemudian di round 4 kita buat pengulangan 1 SC, kemudian increase diulang sebanyak 3 kali. Jadi di akhir dari round 4 kita punya 9 stitch. Lalu nanti setelah selesai round 4 dilanjutkan untuk round 5 sampai dengan round 7 kita buat 9 SC ya, sebanyak 3 round, yaitu dari round 5, 6, dan 7. Jadi ini round 4 diselesaikan dulu, membuat 1 SC, kemudian increase begitu ya, sebanyak 3 kali. Lalu nanti dilanjutkan round 5, 6, dan 7 cukup membuat 1 SC di setiap stitchnya. Kita ketemu setelah selesai sampai dengan round 7. Sekarang round 8 kita buat pengulangan 2 SC, kemudian increase diulang sebanyak 3 kali. Jadi di akhir dari round 8 kita akan punya 12 stitch. Nah, ini saya baru buat 2 SC. Kemudian di stitch berikutnya adalah increase begitu ya. Diulang totalnya 3 kali pengulangan. Ini saya baru buat 1 kali pengulangan. Nanti setelah selesai round 8 untuk round
9 sampai dengan round 10, jadi sebanyak 2 round itu kita buat 12 SC di setiap roundnya. Jadi di round 9 dan 10 di masing-masing stitch cukup diisi dengan 1 SC. Kita ketemu setelah selesai sampai dengan round 10. Silahkan dilanjutkan dulu. Round 11 kita buat pengulangan 3 SC, kemudian increase diulang sebanyak 3 kali. Jadi di akhir dari round 11 kita punya 15 stitch. Ini saya baru buat 2 SC, lalu ini adalah SC yang ketiga. Baru kemudian di stitch berikutnya kita isi dengan increase. Kalau sudah selesai 3 kali pengulangan ya di round 11 ini, nanti lanjut ke round 12 itu kita buat 15 SC. Oke, silahkan dirajut dulu. Kita ketemu setelah selesai nanti round 12-nya. Ini saya selesaikan dulu pengulangan yang kedua dari round 11. Round 13 kita buat pengulangan 4 SC, kemudian increase diulang sebanyak 3 kali. Jadi di akhir dari round 13 nantinya kita punya 18 stitch. Ini saya baru buat 2. Ini SC saya yang ketiga. Lalu di sini SC yang keempat. Di stitch berikutnya adalah increase, begitu ya. Ini 1 kali pengulangan, masih kurang 2 kali pengulangan lagi. Lalu nanti setelah selesai round 13 ya, jadi ada 18 stitch. Di round 14 teman-teman tinggal membuat 18 SC. Jadi setiap stitch tinggal diisi dengan 1 SC. Kita ketemu setelah selesai sampai dengan round 14. Lalu di round 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26, teman-teman tinggal merajut mengikuti pola yang tertulis pada layar video ya. Jadi sebenarnya polanya sangat mudah, tinggal nanti ada increase, kemudian dilanjutkan dengan tanpa increase, begitu ya. Round berikutnya ada increase, round berikutnya lagi tidak ada increase, begitu terus sampai dengan round 26. Silahkan dirajut, nanti kita ketemu setelah selesai membuat topinya, yaitu di akhir dari round 26. Nah, ini punya saya sudah selesai sampai dengan round 26 dan dicobakan gitu ya ke bonekanya seperti ini. Nanti kan pemasangan bonekanya bagian belakang harusnya seperti ini ya, agak miring begitu. Nah, kalau seperti ini dahinya ini masih terbuka lebar ya sampai dengan round 26. Jadi dilanjutkan berikutnya itu adalah jumlah roundnya itu bebas ya, karena kan ukuran boneka saya dengan teman-teman belum tentu sama persis ya, walaupun stitchnya sama tapi kadang tarikan yang tidak sama ya kan, lalu dakron juga tidak sama, itu bisa menghasilkan boneka yang juga ukurannya tidak bisa sama persis. Jadi nanti teman-teman tambah dengan beberapa round sambil nanti dicobakan lagi, dirajut lagi, dicobakan lagi, begitu ya, sampai dengan dirasa sudah cukup, kurang lebih nanti sudah menutup dahinya sampai kurang lebih sekian lah. Nah, sampai di sini ya, itu nanti kalau sudah ditambah. Jadi memang saya ini tunjukkan dulu sampai dengan round 26 jumlah stitch 48. Nah, round 27 tetap jumlah stitchnya adalah 48 gitu ya. Tambahannya itu berapa round bebas, tapi jumlah stitchnya tetap 48. Oke, silahkan dibuat dulu beberapa round tambahan, bisa 2 round, bisa 3 round, tergantung dari masing-masing boneka. Nah, ini punya saya tambah 3 round, tadi 26 lalu tambah 3 round berarti sudah sampai round 29 begitu ya. Ini seperti ini tampilannya. Nah, kemudian berikutnya saya akan ganti warna benang menggunakan warna putih. Jadi di sini
Sama seperti sebelum-sebelumnya, untuk ganti warna benang caranya adalah masukkan di front loop dan satu utas tegaan dari SC, kemudian kait benang yang berikutnya. Ya, di sini saya pakai warna putih. Nah, seperti ini. Lalu saya akan merajut tetap jumlah stitchnya 48. Hanya saja sekarang menggunakan warna putih. Nah, warna merah bisa ditarik, kemudian bisa potong benang karena sudah tidak dipakai lagi warna merahnya. Jadi teman-teman yang misalnya tadi hanya ditambah 2 round begitu ya, tidak masalah. Langsung berikutnya adalah ganti warna benang dengan warna putih seperti ini ya. Lalu ini nanti akan dibuat beberapa round ya, seperti ini. Lalu nanti karena fungsinya dia untuk dilipat ke atas gitu ya, supaya bagian ini seperti ada pelipit putihnya gitu. Jadi kalau ini sudah agak panjang, lalu dibalik gini ya, jadi bagian ini ada tampilan putihnya gitu. Ini bisa 3 round, bisa 4 round, sesuai selera aja mau berapa round lebarnya. Oke, silahkan dirajut dulu untuk bagian putihnya. Berarti punya saya ini putih dimulai dari round 30 sampai beberapa round ke selanjutnya gitu. Nah, ini punya saya yang warna putih, saya buat 5 round ya. Jadi ini round 30, 31, 32, 33, 34. Sudah selesai. Kemudian ini untuk mengakhiri bisa dengan membuat slip stitch ke SC pertama, lalu potong benang ya. Ini saya sudah potong duluan, tinggal ditarik aja begini. Lalu ini nanti aplikasinya adalah dengan ditekuk begini, ditekuk lalu dipasangkan ke kepala bonekanya ya, begini. Nah, ini tidak perlu dipatenkan ya, jadi tidak perlu dijahit atau dilem, memang untuk lepas pasang seperti ini ya topinya. Ini ekor benang, nanti tinggal teman-teman rapikan gimana caranya supaya nggak mengganggu tampilan dari si topi ini secara keseluruhan ya, seperti ini untuk topinya sementara ini. Lalu setelah itu kita akan buat pom-pom ya, atau ini dibuat hiasan ujung topi. Nah, nanti ini akan seperti ini kalau ditekuk ya. Ini polanya untuk bagian pom-pom sudah tercantum di layar video seperti ini. Lalu setelah itu setelah selesai ini sampai dengan round 5, isi dengan sedikit dakron. Kemudian setelah membuat SC yang terakhir dari round 5, kita langsung potong benang tanpa membuat slip stitch ataupun tambahan 1 chain ya, seperti ini. Lalu tutup rajutan kita. Caranya sama dengan sebelum-sebelumnya ya. Kita masukkan melalui front loop. Nah, tarik seperti ini melewati semua stitchnya ya. Ini stitchnya ada 12, berarti kita lewatkan melalui 12 front loop ini. Oke, silahkan dilakukan dulu. Setelah selesai ya, ditarik melewati 12 front loop yang ada. Sekarang kita akan tarik bagian ini supaya menjadi lebih mengecil ya. Nah, begini. Tidak bisa rapat sekali seperti kalau jumlahnya adalah 6, tidak apa-apa karena memang ini
kan agak besar ya, tapi ini sudah lumayan menutup kok ya. Oke, setelah itu kita akan jahit ini di bagian ujung dari topinya. Nah, nanti ini posisinya bisa sambil dipaskan kalau mau ditekuk ya bagian topi. Jadi nanti biar sekalian dijahit gitu. Maksudnya ini loh ya. Nah, ini misalkan mau dia posisinya ada di sini gitu ya, nanti jadinya seperti ini topinya kalau sudah terjahit, kalau dan ditekuk. Tapi kalau nggak mau ditekuk, dibiarkan terbuka atau panjang gini aja juga nggak apa-apa ya, monggo aja. Nah, oke, sekarang kita akan jahit ini. Saya tarik dulu. Nah, begini. Ups. Sebentar. Ini saya supaya enggak kelihatan. Nah, lebih ditarik lagi aja ya. Lalu ini diarahkan ke sini. Karena punya saya ingin saya bentuk atau posisinya saya ingin dia tertekuk seperti ini topinya, jadi saya arahkan gini. Teman-teman sambil ditata sendiri ya posisinya. Ini saya pakai tang karena tangan saya licin, nariknya nggak kuat tadi. Nah, gini. Nah, silahkan ditata sedemikian rupa supaya pom-pomnya terjahit ya di bagian sini. Setelah selesai dijahit, bisa keluar masukkan di bagian pom-pom ini beberapa kali, baru kemudian potong benang ya. Kok dirasa sudah aman, tidak khawatir terlepas. Nah, seperti ini hasilnya untuk bagian topi. Kita pasangkan. Nah, sudah seperti ini ya, kurang lebihnya seperti ini. Ini sudah 99% selesai, tinggal sedikit lagi, yaitu kita akan buat sulaman di sini segi 4 ya untuk bagian sabuk. Ini untuk bagian sabuk ini ya, sulamnya nanti saya pakai warna oranye, tapi ini bukan benang milk cotton tapi benang polycherry. Nah, karena biasanya saya motong polycherry itu pakai korek api, jadi bagian ujung ini biasanya agak ada gumpalan gitu ya. Jadi supaya dia tidak merusak rajutan kita, ini saya potong dulu gini. Nah, supaya dia lebih bisa aman ya, masuknya itu enggak nyantol gitu loh. Ini ya, kalau sudah nggak ada nggak ada tonjolan di sini, nggak ada gumpalan, nggak apa-apa, aman berarti. Oke, untuk membuat sulamannya ini kita hanya buat seperti segi 4 aja gitu ya. Saya butuh benang cukup panjang ini karena supaya lebih mudah aja. Sebenarnya butuhnya cuma sedikit untuk sulamannya. Ya, kita keluarkan misal di sini. Ini kelihatan ya, saya harap. Nah, seperti ini ya. Keluar, pokoknya diusahakan di bagian tengah dari perutnya si Santa kita gini. Nah, lalu garis gini ke bawah. Lalu ke samping. Bentar deh, ini ya mungkin 3 stitch
terlalu kurang geser ya teman-teman. Ini usahakan ada di tengah gitu ya. Nah, kurang lebih gini aja ya. Buat seperti segi 4. Ini kok malah miring ya saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini diperbaiki deh ya. Pokoknya kurang lebih caranya kita bikin segi 4. Astagfirullah, kok bisa gitu loh. Ya gitulah teman-teman ya. Nanti ini tinggal dimasukkan gini sekali lagi, lalu dikeluarkan di stitch yang sama dengan yang pertama kali, lalu buat simpul di sini dan dirapikan. Dan seperti inilah tampilan hasil akhir dari amigurumi kita kali ini ya. Santa Claus buatan kita seperti ini, mudah, simple ya, polanya nggak neko-neko ya. Hasilnya tetap lucu, imut, menggemaskan ya. Nah seperti ini topi bisa diarahkan ke kanan kiri gini, bebas aja. Oke, seperti ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat amigurumi Santa Claus-nya bersama saya dari awal hingga akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa. See you.